Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal mengenai perhitungan subnetting pada kelas B dan kelas C. Di sini nantinya saya akan mengerjakan pas soal subnetting yang dimana 3 soal untuk kelas B dan 1 soal untuk kelas C. Langsung saja kita kerjakan untuk soal pertamanya, yaitu di sini 170.15.1.0 dengan prefiks 19 yang dimana ini merupakan IP kelas B. Berarti di sini pada kelas B untuk mencari prefiks 19 berarti diambil dari oktet ketiga dan oktet keempat. Sedangkan untuk netmaxnya diambil pada oktet ketiga. Kita ambil contoh. Di sini x yaitu berjumlah 8. Kalau di kelas B kita ambil di oktet ketiga. Sedangkan untuk perhitungan nilai X dan Y-nya diambil dari oktet ketiga dan oktet keempat. Untuk netmaxnya diambil pada oktet ketiga. Di sini kalau misalnya prefiks 19 berarti kita bisa hitung pada 2 oktet pertama, yaitu oktet ke-1 dan oktet kedua. Yang dimana masing-masing bernilai 8 bit dan 8 bit. Berarti sama dengan 16 bit. Kita bisa cari nih berarti di sini. Di sini berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini jumlahnya 16 bit. Di sini kita sudah ambil 16 bit. Berarti masih ada sisa 3 bit. Berarti kita ambil di oktet ketiga. Kita ambil dari sebelah kiri. Sisanya kita kasih 0 sampai oktet keempat. Berarti pada oktet keempat itu nilainya 0 semua. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk mencari nilai X, kita ambil dari nilai binary 1 pada oktet ketiga dan oktet keempat. Di sini nilai binary 1-nya hanya ada 3 pada oktet ketiga. Berarti di sini nilai X-nya yaitu 3. Kemudian untuk nilai Y-nya diambil dari nilai binary 0 yang ada pada oktet ketiga dan oktet keempat. Di sini untuk oktet ketiga nilai binary-nya 5, sedangkan untuk oktet keempat nilai binary-nya 8. Berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Berarti di sini Y-nya 13. Selanjutnya kita mencari netmax-nya. Berarti di sini kita langsung masukkan saja nilai binary satunya pada tabel. Sisanya kita isi 0. Setelah itu kita jumlahkan 128 ditambah 64 untuk mencari netmax-nya. Yaitu maka netmax-nya itu 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan yaitu 224. Berarti di sini netmax-nya kita sudah ketemu 224. Kemudian selanjutnya kita mencari subnet. Di sini rumus subnet yaitu 2 pangkat X. Berarti di sini 2 pangkat 3 karena X-nya itu 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Berarti ada 8 lantai. Kemudian untuk host-nya di sini yaitu 2 pangkatnya dikurangi 2. Berarti 2 pangkat 13 dikurangi 2. Ini sama dengan 2 pangkat 13 ini 8.192. Dikurangi 2 berarti 8.190 IP atau PC yang ada di setiap lantainya. Kemudian kita mencari blok subnettingnya yaitu 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Berarti di sini kita sudah ketemu blok subnettingnya 32. Selanjutnya kita masukkan ke kelipatan 32 yaitu 0, 3, 32, 6, 4, kemudian 128, kemudian N sampai nanti 8 lantai. Selanjutnya kita mencari tabel subnettingnya. Di sini untuk tabel subnettingnya itu pada lantai pertama IP networknya menggunakan yang IP yang ada di sini yaitu 170.151.1.0. Akan tetapi perlu kita ingat IP network itu harus diawali dengan 0, yaitu berarti dari sini.
Maka IP networknya di sini yaitu pada lantai pertama 170.15.0.0. Kemudian IP network pada lantai kedua yaitu 170.15.32.0. Kemudian pada lantai ketiga yaitu 170.15.64.0. Kemudian pada lantai keempat yaitu 128.0. Kemudian selanjutnya kita mencari IP broadcast pada lantai keempat. Berarti di sini IP broadcast lantai keempat yaitu 170.15.191.255. Ini 255 karena dia masuk ke dalam kelas B, jadinya diambil yang terakhir yaitu 255. Kemudian untuk IP akhirnya kita kurangi 1 dari IP broadcast berarti 170.15.191.254. Kemudian untuk IP awalnya ditambah 1 dari IP network. Berarti 170.15.128.1. Kemudian untuk IP awalnya yaitu untuk IP broadcast-nya pada lantai ketiga yaitu 170.15.127.255. Kemudian untuk IP akhirnya yaitu 170.15.127.254. Kemudian untuk IP awalnya yaitu 170.15.64.1. Selanjutnya kita mencari IP broadcast pada lantai kedua. Berarti di sini IP broadcast-nya yaitu 170.15.63.255. Kemudian untuk IP akhirnya 170.15.63.254. Kemudian untuk IP awalnya yaitu 170.15.32.1. Selanjutnya untuk IP broadcast pada lantai 1 yaitu 170.15.31.255. Kemudian untuk IP akhirnya 170.15.31.254. Selanjutnya untuk IP awalnya itu 170.15.0.1. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk soal nomor 1 pada kelas B. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2 pada kelas B. Langsung saja di sini dengan IP networknya yaitu 165.165.0.0 dengan prefix 21. Berarti bisa langsung kita cari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita sudah mempunyai 16 bit. Berarti kita tambah 5 bit untuk oktet ketiga. Berarti di sini kita taruh 5 bit, kemudian sisanya kita isi 0 sampai oktet keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Nilai X-nya di sini yaitu nilai biner satunya ada 5. Kemudian untuk nilai Y-nya itu 3 ditambah 8, berarti sama dengan Y-nya itu 11. Kemudian selanjutnya kita mencari netmax-nya yaitu di sini kita masukkan nilai biner satunya ke tabel yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sisanya kita isi 0. Oke, berarti di sini kita hitung terlebih dahulu. Untuk 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 sama dengan 248. Berarti di sini netmax-nya itu 248. 248. Selanjutnya kita mencari subnet. Berarti di sini subnet itu 2/5 karena itu X-nya 5. 2/5 berarti sama dengan 2/5 itu 32 lantai.
Kemudian kita mencari hostnya, yaitu 2 pangkatnya dikurangi 2, berarti 2 pangkat 11. 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 dikurangin 2. 2 pangkat 11 itu sama dengan 2048. Berarti 2048 dikurangi 2, berarti sama dengan 2046. PC yang akan digunakan atau IP. Berarti di sini blok subnettingnya yaitu 256 dikurangi 248. Berarti di sini sama dengan 8. Berarti blok subnettingnya 8. Kemudian kita masukkan ke lipatan 8. Berarti di sini 0, 8, 16, 24, N. Kemudian kita ke tabel subnettingnya. Di sini untuk IP network pada lantai pertama yaitu 165.165.0.0. Kemudian untuk lantai kedua 165.165.8.0. Kemudian untuk lantai ketiga 165.165.16.0. Kemudian untuk lantai ketiga 165.165.24.0. Kemudian kita mencari IP broadcast ya pada lantai keempat. Di sini IP broadcast-nya yaitu 165.165.31.255. Kemudian untuk IP akhirnya 165.165.31.254. Kemudian untuk IP awalnya 165.165.24.1. Kemudian selanjutnya kita mencari IP broadcast di lantai ketiga, yaitu 165.165.23.255. Kemudian untuk IP akhirnya 165.165.23.254. Kemudian untuk IP awalnya 165.165.16.1. Kemudian untuk di lantai kedua IP broadcast-nya 165.165.15.255. Kemudian untuk IP akhirnya 165.165.15.254. Kemudian untuk IP awalnya itu 165.165.8.1. Kemudian untuk di lantai pertama yaitu IP broadcast-nya 165.165.7.255. Kemudian untuk IP akhirnya 165.165.7.254. Selanjutnya untuk IP awalnya untuk IP akhirnya yaitu kita ulang 165.165.7.254. Kemudian untuk IP akhirnya IP awalnya yaitu 165.165.0.1. Nah, kita sudah mengerjakan soal nomor 2 pada kelas B. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3 pada kelas B. Di sini dengan IP network 156.165.0.0 dengan prefix 17. Berarti langsung saja kita cari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini sudah ada 16 bit, berarti sisa 1 bit untuk di oktet ketiga. Sedangkan sisanya kita kasih 0 untuk oktet keempat. Di sini 1. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Nilai X-nya itu yaitu 1. Kemudian nilainya itu 7 ditambah 8, berarti 15. Berarti di sini langsung saja kita mencari netmax-nya yaitu di sini 1, sisanya kita kasih 0. Selanjutnya berarti di sini netmax-nya itu sudah kita ketahui yaitu 128.
Kemudian kita mencari subnetnya. Subnetnya di sini yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berarti sama dengan 2 lantai. Kemudian hostnya itu 2 pangkatnya dikurangi 2 berarti 2 pangkat 15. Pangkat 15 kemudian dikurangi 2 berarti sama dengan 32.768. 2 pangkat 15 dikurangi 2 berarti 32.766 PC atau IP yang digunakan. Kemudian selanjutnya blok kita mencari blok subnetting. Berarti 256 dikurangi 128 berarti sama dengan 128. Berarti di sini kelipatan 128 0 128. Selanjutnya kita mencari tabel subnettingnya. Kita mencari pada IP network di lantai pertama yaitu IP networknya yaitu 156.165.0.0. Kemudian di lantai kedua IP networknya 156.125.128.0. Kemudian untuk IP broadcast di lantai kedua yaitu 156.165.255.255. Kemudian untuk IP akhirnya 156.165.255.254. Kemudian untuk IP awalnya 156.165.128.1. Kemudian untuk lantai pertama IP broadcast-nya yaitu 156.165.127.255. Kemudian untuk IP akhirnya 156.127.254. Kemudian untuk IP awalnya 156.165.0.1. Nah, setelah kita mengerjakan soal nomor 3 pada kelas B, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 4 pada kelas C, yang dimana IP networknya itu 210.212.191.0 dengan prefix 29. Pada kelas C ini kita hanya mencari pada di oktet keempat saja. Berarti di sini kita bisa cari yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita jumlahkan untuk oktet pertama, kedua, dan oktet ketiga. Berarti apabila dijumlahkan, maka ada 24 bit ini. Berarti untuk mencari prefix 29 ini kita kurangi dengan 24 bit yang sudah kita jumlahkan. Berarti 29 dikurangi 24 bit. Berarti sama dengan sisanya yaitu 5 bit untuk di oktet keempat. Berarti di sini kita tulis dari sebelah kiri yaitu sebanyak 5 bit. Kemudian sisanya kita isi 0. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini X-nya yaitu 5, kemudian Y-nya itu 3. Kemudian di sini kita bisa mencari netmax-nya pada tabel ini. Berarti kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya 0. Di sini kita jumlahkan dulu. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 sama dengan 248. Berarti di sini netmax-nya itu 248. Selanjutnya kita mencari subnetnya di sini yaitu 2 pangkat 5. Berarti di sini 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 lantai. Kemudian untuk hostnya itu 2 pangkat 3 dikurangi 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 dikurangi 2, 6. Berarti ada 6 PC atau IP yang kan kita gunakan. Selanjutnya kita mencari blok subnettingnya yaitu 256 dikurangi 2, 4, 8. Sama dengan 8. Berarti kita bisa masukkan kelipatan 8 yaitu 0, 8, 0,
16, 24, dan seterusnya sampai 32 lantai. Kemudian kita ke tabel subnettingnya. Kita masukkan IP network di lantai pertama yaitu 210.212.191.0. Kemudian untuk lantai kedua yaitu 210.212.191.8. Kemudian di lantai ketiga yaitu 210.212.191.16. Selanjutnya kita mencari IP awal di lantai pertama, yaitu ditambah 1 dari IP networknya. Berarti IP awalnya 210.112.191.1. Kemudian untuk IP broadcast-nya di lantai pertama dikurangi 1 dari IP network di lantai kedua. Berarti IP broadcast-nya 210.212.191.7. Kemudian untuk IP akhirnya dikurangi 1 dari IP broadcast-nya. Berarti 210.212.191.6. Kemudian selanjutnya kita ke lantai kedua yaitu IP awalnya 210.212.191.9. Kemudian untuk IP broadcast-nya yaitu 210.212.191.15. Kemudian untuk IP akhirnya 210.212.191.14. Kemudian selanjutnya kita ke lantai ketiga yaitu IP awalnya 210.212.191.17. Kemudian IP broadcast-nya 210.212.191.23. Kemudian untuk IP akhirnya 210.212.191.22. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 4 pada kelas C. Berarti kita sudah menyelesaikan semua soal perhitungan subnetting pada kelas B dan kelas C. Cukup mudah bukan untuk dikerjakan? Untuk teman-teman jangan lupa dicoba ya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.